Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Bapak berharap pagi ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan semangat, sungguh-sungguh, dan beristiqomah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak akan absen terlebih dahulu. Untuk nama-nama yang dipanggil silakan angkat tangannya. Yang pertama, Agus, hadir. Yang kedua, Hafid, hadir. Ahmad, hadir. Alhamdulillah, ternyata hari ini semuanya hadir. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang berprasangka buruk. Apa itu berprasangka buruk? Ada yang tahu? Ya, benar. Prasangka buruk adalah perkataan yang berdusta. Untuk memahami lebih lanjut pembelajaran materi tentang berprasangka buruk, untuk poin-poin yang akan kita pelajari hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang apa itu prasangka buruk, kedua cara mencegah prasangka buruk, yang ketiga prasangka buruk yang diperbolehkan. Berprasangka buruk atau husnuzon adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan kepada sesama muslim. Pada umumnya, sebaiknya menghindari berburuk sangka, karena inilah penyebab timbulnya iri hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang umatnya untuk berperilaku seperti itu. Husnuzon juga termasuk alat yang sangat tidak terpuji. Biasanya orang-orang yang selalu berburuk sangka kepada orang lain akan terus memandang orang lain tersebut. Memandang orang lain tersebut akan menimbulkan keburukan dalam diri kita. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haditsillahu alaihi wasallam qala iyyakum wa zanna fa inna zanna akzabu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Imam Ibnu Hajar telah menjelaskan bahwasanya tentang makna menjauhi prasangka buruk. Dalam hadis di atas menukil ucapan Imam Aqtabi rahimakumullah, maknanya adalah meninggalkan pelampiasan dari sebuah prasangka buruk yang bisa membahayakan orang yang dicurigai. Demikian pula prasangka yang terus menetap di dalam hati. Yang demikian itu karena prasangka yang hanya muncul di awal adalah lintasan benak yang tidak mungkin bisa ditolak. Dan yang tidak mungkin bisa ditolak maka tidaklah dihitung seperti dosa. Yang kedua yaitu tentang cara mencegah prasangka buruk orang lain. Yaitu salah satunya tidak mudah percaya terhadap sesuatu yang belum pasti kebenarannya dan juga berhenti membicarakan keburukan orang lain. Maka seorang muslim hendaklah selalu berprasangka baik kepada saudaranya. Dan itu termasuk bentuk penghormatannya. Bahkan dalam Islam diajarkan kepada kita tindakan mencegah prasangka buruk orang lain kepada kita, yaitu apabila ada hal-hal yang memungkinkan orang lain menjadi prasangka buruk kepada kita, hendaklah kita menjelaskan perkaranya terlebih dahulu. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwasanya sesungguhnya setan itu bergerak pada diri manusia seperti aliran darah, dan aku khawatir setan sempat melemparkan sesuatu yang buruk pada hati kalian berdua. Demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah kemungkinan munculnya prasangka buruk dari orang lain. Beliau menjelaskan perkaranya karena bisa jadi setan membisik-bisikkan keburukan kepada kedua sahabat tersebut, sehingga bisa jadi mereka akan menyangka
perempuan yang bersama Nabi itu bukan mahramnya, akhirnya menjadi sebab munculnya prasangka yang buruk pada diri mereka. Yang poin ketiga yaitu tentang prasangka buruk yang diperbolehkan. Namun tidak semua prasangka buruk itu dilarang. Terkadang boleh juga bagi kita berprasangka buruk kepada orang lain ketika nampak ada tanda-tanda keburukannya. Yang membedakan antara prasangka buruk yang harus dijauhi dengan prasangka buruk yang diperbolehkan yaitu setiap yang belum diketahui tanda-tandanya yang jelas atau sebab-sebabnya yang nampak, maka yang seperti itu wajib untuk dijauhi prasangka buruk terhadapnya. Yang demikian itu apabila orang yang disangka adalah orang yang dikenal sebagai orang yang selalu menjaga diri dan orang baik, serta dikenal dengan sebagai orang yang amanah secara zahir, maka prasangka buruk kepadanya dan mengkhianatinya adalah diharamkan. Sebaliknya, diperbolehkan berprasangka buruk bagi siapa yang dikenal oleh manusia sebagai orang yang sering melakukan hal-hal yang mencurigakan dan orang-orang yang terang-terangan berbuat berbagai keburukan. Dikatakan oleh Syekh Abdul bin Abdurrahman Al-Basyam rahimakumullah, adapun orang-orang yang dikenal sering berbuat keburukan dan selalu berbuat dosa, maka kita berprasangka kepadanya sesuai yang nampak pada dirinya bagi kita. Maka tidak membahayakan sebuah prasangka buruk kepada orang yang nampak tanda-tanda kejelekannya atau ciri-ciri keburukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pembahasan prasangka buruk. Kita harus berusaha selalu bersangka baik kepada saudara kita, apalagi jika kita mengenalnya sebagai orang-orang baik. Bahkan meskipun dia terjatuh ke dalam kesesatan atau kesalahan, kita tetap berusaha berprasangka baik kepadanya. Mungkin saja dia punya uzur yang kita tidak tahu sehingga kita tidak terjatuh ke dalam dosa mencari kesalahan orang lain. Manusia mana yang tidak pernah berbuat salah? Sebagai seorang muslim, kita pasti tidak senang jika dicurigai dan dicari-cari keburukannya oleh orang lain. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki akhlak kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.